Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Talita Nargia dengan NPM 1009 dari Program Studi Akuntansi Kelompok 6 Antasena. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan pada saat acara PIK kemarin. Nah, kegiatan yang pertama itu ada tarik tambang di atas air. Tujuan kegiatan dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan kekompakan tim, melatih komunikasi antar anggota, melatih keseimbangan, meningkatkan sportivitas, dan menciptakan suasana yang seru. Analisis problem statement. Yang pertama itu ada masalah. Nah, masalah dari kegiatan ini adalah kurangnya kekompakan dan koordinasi antar anggota tim saat permainan berlangsung, serta peserta sulit menjaga keseimbangan karena medianya licin. Yang kedua ada penyebab. Nah, penyebabnya itu adalah permukaan di atas terpal airnya itu nggak stabil, jadi membuat peserta cepat panik. Dan yang ketiga ada dampak. Dampaknya itu adalah potensi cedera ringan seperti kepleset atau keseleo. Dan yang keempat yaitu solusi. Nah, solusinya itu adalah membangun komunikasi dan semangat tim sebelum bermain dan peserta melakukan pemanasan kecil untuk mengurangi resiko cedera. Nah, manfaat dari kegiatan tarik tambang di atas air ini adalah meningkatkan kerjasama tim, melatih komunikasi yang efektif, serta mengembangkan kepercayaan antar tim. Lanjut, kegiatan yang kedua itu ada debat pro kontra. Nah, tujuan dari kegiatan tersebut adalah melatih kemampuan public speaking, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan menumbuhkan sikap terbuka dan toleransi terhadap perbedaan pendapat. Analisis problem statement. Yang pertama itu ada masalah. Nah, masalahnya adalah peserta belum percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang. Yang kedua, penyebab. Penyebab dari hal itu adalah minimnya pengalaman debat dan peserta tidak terbiasa berpikir kritis dan cepat di bawah tekanan. Yang ketiga ada dampak. Nah, dampaknya itu adalah aktivitas jadi tidak seimbang. Ada kelompok yang terlalu aktif dan ada juga yang pasif. Dan yang keempat, yaitu solusi. Solusinya itu dorong semua peserta untuk berbicara, misalnya dengan pembagian peran dalam tim. Dan MC atau panitia memastikan suasana tetap fun, tidak menjurus ke arah personal. Nah, manfaat dari kegiatan debat pro kontra ini adalah melatih kemampuan berbicara di depan umum, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan mengajarkan cara berdebat dengan sehat. 3. Ada kegiatan game Samson. Nah, tujuan dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan konsentrasi dan kecepatan respons, melatih koordinasi tubuh dan kelincahan, serta membangun keakraban antar sesama. Analisis problem statement. Yang pertama itu ada masalah. Masalahnya tuh peserta yang kurang fokus sehingga salah mengikuti instruksi. Nah, yang kedua itu ada penyebab. Nah, penyebabnya adalah peserta terlalu terburu-buru ingin menang sehingga tidak memperhatikan keseragaman gerakan. Yang ketiga ada dampak. Dampaknya adalah beberapa peserta merasa kurang percaya diri atau takut salah. Nah, solusinya menurut aku fasilitator harus memberikan instruksi yang jelas dan tidak terlalu cepat dan lakukan 1-2 ronde pemanasan atau latihan agar peserta terbiasa. Manfaat dari kegiatan game Samson ini adalah meningkatkan konsentrasi, mengajarkan pengambilan keputusan cepat, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan mempererat keakraban. Nah, yang keempat itu ada kegiatan keseimbangan. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah melatih keseimbangan tubuh, mengembangkan fokus dan konsentrasi, meningkatkan kerjasama tim, dan melatih kesabaran serta kontrol emosi. Analisis problem statement-nya yang pertama itu ada masalah. Masalahnya tuh peserta kesulitan menjaga keseimbangan saat melepas kaos kaki karena harus menahan ember berisi air menggunakan satu kaki. Yang kedua itu ada penyebab. Penyebabnya itu kurangnya koordinasi tubuh saat melakukan dua aktivitas bersamaan, komunikasi tim yang kurang efektif, dan gerakan yang terburu-buru karena ingin cepat menang. Yang ketiga itu ada dampak. Nah, dampaknya itu adalah ember jatuh atau tumpah sehingga tim gagal menyelesaikan tantangan. Dan yang keempat, solusinya adalah menentukan strategi tim sebelum permainan dimulai dan melakukan gerakan secara perlahan dan terkontrol. Nah, manfaat dari kegiatan keseimbangan tersebut adalah meningkatkan kerjasama tim, meningkatkan fokus, ketenangan, dan kontrol diri, dan mendorong peserta untuk berpikir strategis dan kreatif.
Nah, yang kelima ada acara atau kegiatan yang namanya ranking 1. Nah, tujuan dari kegiatan tersebut adalah mengukur wawasan umum peserta dengan cara yang fun dan kompetitif, serta melatih ketelitian peserta dalam memilih jawaban yang benar. Analisis problem statement. Yang pertama itu ada masalah. Nah, masalahnya itu peserta sulit menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat, sehingga banyak yang tereliminasi di awal. Yang kedua, ada penyebab. Nah, penyebabnya adalah panik atau terburu-buru saat harus memilih kertas merah atau hijau, dan tidak percaya diri dengan jawaban sendiri. Yang ketiga ada dampak. Nah, dampaknya itu adalah potensi kecurangan jika peserta saling melihat jawaban. Nah, solusinya yang tepat adalah memulai dengan pertanyaan mudah agar peserta lebih percaya diri dengan jawabannya dan mengatur posisi duduk peserta agar tidak saling mencontek. Manfaat dari kegiatan ranking 1 ini adalah menambah wawasan peserta melalui pertanyaan umum, melatih kemampuan berpikir cepat dan tepat, dan meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam mengambil keputusan. Pos 1, kepemimpinan, kerjasama tim, dan penjelasan lembaga. Analisis landasan kegiatannya yaitu pos 1 dirancang sebagai pondasi awal sebelum peserta memasuki pos-pos berikutnya. Nilai kepemimpinan, kerjasama tim, dan pemahaman tentang lembaga IKBM FEB atau yang isinya ada DAM, BEM, sama HMJ dianggap penting karena ketiga nilai ini merupakan dasar dari seluruh dinamika organisasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selain itu, pembagian, subkelompok, dan pemberian password digunakan untuk melatih kedisiplinan, koordinasi, serta kemampuan menjaga informasi internal, sehingga menciptakan pengalaman simulatif mengenai bagaimana sebuah organisasi bekerja dalam alur misi. Pos 2, problem solving dan kerjasama tim. Analisis landasan kegiatannya itu, pos 2 disusun untuk memberikan pengalaman langsung dalam memecahkan masalah secara terstruktur. Permainan tali berbelit mensimulasikan situasi organisasi yang kompleks. Satu pihak tidak dapat berbicara dan pihak lain harus memberi arahan. Konsep ini mencerminkan realitas kerja di FEB di mana komunikasi, analisis masalah, dan kemampuan mengarahkan tim sangat diperlukan. Pos 3, critical thinking dan kerjasama tim. Analisis landasan kegiatan. Pos 3 dirancang untuk melatih keberanian, ketelitian, dan pemikiran kritis melalui tantangan kotak misteri. Peserta belajar menghadapi sesuatu yang tidak pasti, namun tetap harus mencari solusi yang tepat. Selain itu, pembagian satu kunci menjadi 2 bagian melatih kreativitas dan kemampuan berpikir di luar kebiasaan, yang merupakan aspek penting dari critical thinking. Pos 4, pengevaluasian. Analisis landasan kegiatan. Pos 4 dirancang sebagai tahap penutup yang mengevaluasi seluruh proses pembelajaran dari pos 1 sampai pos 3. Evaluasi dilakukan oleh Komisi Disipliner atau Komdis sebagai bentuk simulasi penilaian karakter, disiplin, kerjasama, serta integritas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pengecekan kunci dan password menjadi simbol dari nilai tanggung jawab, konsistensi, dan kejujuran dalam menjalankan misi. Berdasarkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran karakter dan penguatan diri, nilai kebersamaan bagi peserta. Setiap permainan dan pos memiliki peran penting dalam membentuk sikap, keterampilan, serta pola pikir mahasiswa baru. Sekian video saya, terima kasih.